Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat datang di podcast ASN. Podcast seputar dunia per ASN-an yang dipandu oleh saya, Arif Al-Ghifari, lalu Putri Mesiska, dan yang terakhir Siti Soliha. Nah, di podcast kali ini kami ingin membahas tentang nilai-nilai aneka. Udah pada tahu belum apa itu nilai-nilai aneka? Udah Hah? dong. Udah dong. Yap. Nilai aneka itu adalah nilai-nilai positif dalam kehidupan yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara. Tahu nggak sih kalau aneka itu sebenarnya singkatan loh? Coba ini Mbak Putri, aneka itu singkatan dari apa sih? Coba dijelasin dulu. Oke, jadi aneka itu singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, mantap sekali ini ya. Oke. Kayaknya nih audiens ini udah pada penasaran ya apa itu aneka. Yes. Yuk kita langsung bahas satu persatu. Yang pertama nih, tadi kan ada nilai akuntabilitas ya, itu ya. Kalau dari buku yang Arif baca nih, itu artinya kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Coba nih Mbak Siti, apa aja nih aksi-aksi atau kegiatan yang bisa kita lakuin dalam memenuhi nilai akuntabilitas? Coba deh Mbak, apa aja dari Mbak nih? Jadi aksi-aksinya ya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang aksi, di sini tentu kita harus tahu indikatornya, akuntabilitas itu apa saja indikatornya. Ini ada transparansi, integritas, kepemimpinan, keadilan, dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh sikapnya ini, aku ngambil dari integritas aja ya. Ya, boleh. Contohnya nih, kita hadir di tempat kerja kita, tepat waktu. Dan kita tepat waktu ya, bukan cuma ini aja ya. Kemudian kita juga kerjanya sesuai dengan jam kerja, tidak pulang benar. Atau terlalu lambat, kecuali kalau kita sedang lembur. Oh iya, lembur. Oh, itu aja Mbak ya, gitu. Kalau Mbak Putri udah setuju ya ini ya? Saya setuju. Udah bagus ya? Iya. Oke, kayaknya emang udah bagus nih. Oke, next nih lanjut ke berikutnya tuh nilai nasionalisme, yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Kali ini coba deh Mbak Putri, apa nih contoh-contoh sikap yang perlu dilakuin? Coba Mbak Putri, gimana nih? Jadi sama seperti akuntabilitas, nasionalisme itu juga punya indikator seperti toleransi, religius, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan lain-lain. Nah, ini artinya yang saya bisa kasih contoh, misalnya kita melakukan toleransi, misalnya menghormati perbedaan terhadap manusia. Pasti kita di dunia kerja kan menemukan beda agama, beda suku, jadi kita harus saling menghormati, menghargai sesama antar bangsa. Oke, waduh, udah misalnya lengkap juga kita banget ini. bangga memakai batik ketika kerja kan di jam-jam dinas tertentu seperti itu. Benar ya. Mantap, ini udah lengkap juga nih dari Mbak Putri. Makin seru nih kayaknya untuk lanjut ke berikutnya ya. Oke nih, kita lanjut. Berikutnya tuh pada huruf E ya, ada kata etika publik, yaitu pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk, perilaku tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Coba nih yang berikutnya nih Mbak Siti nih, coba gimana ini contoh perilaku dari etika publik nih bagi ASN, coba deh. Nah, sebagai ASN ya, contoh. Ya, sebagai ASN lah. Dengan kalau kami di sini mungkin melakukan kegiatan belajar mengajar, perangkat pembelajaran, kemudian kita juga mengajarnya sesuai sungguh-sungguh, kemudian menyusun program tahunan, program semester. Intinya kita bisa mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kita kepada kepala sekolah, mungkin kepada pendidik kita dan lain sebagainya. Oke, udah bagus ini. Bagus banget sih ini pembahasan dari kedua
pakar ini. Aduh. Ya, udah ini kita lanjut nih ke nilai berikutnya nih. Di sini ada komitmen mutu ya, komitmen mutu ya. Iya. Oh, oke. Ah. Itu artinya adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Nah, di sini pasti ada juga kan indikator dan aksinya kan ya. Iya. Coba deh nih Mbak Putri nih, coba gimana nih indikator dan aksinya tuh? Coba dijelasin dulu ini. Jadi kalau di komitmen mutu ini ada indikator efektif, efisien, inovatif, berorientasi mutu. Bisa diaksikan dengan misalnya kita sebagai guru ya, melakukan inovasi dan ide kreatif dalam merancang pembelajaran. Apalagi gini Mas, di masa pandemi seperti ini, kami harus kreatif gitu, memilih dan menentukan strategi pembelajaran agar siswa walaupun daring tetap tertarik, tetap terpacu untuk terus belajar. Jadi menampilkan pembelajaran yang menarik, jadi tidak bosan siswa itu di rumah gitu. Oh iya. Kalau kita monoton kan, dia udah di rumah, udah pelajaran yang monoton, nambah bosan dia kan. Benar. Jadi kita harus punya strategi dan materi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Oke, udah lengkap juga ini. Baik, ini Mbak Putri, udah ya, kita masuk ke poin terakhir nih berarti. Yang terakhir itu nilai anti korupsi, yaitu sikap dan perilaku kita menentang adanya korupsi dengan upaya tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara. Siapa nih yang terakhir nih? Oke nih, dari Mbak Siti aja nih yang terakhir. Apa nih indikator sama perilaku yang harus kita lakuin agar punya nilai anti korupsi? Ya Mbak, coba. Oke. Jadi di sini indikatornya itu ada 6 ya. Kalau untuk anti korupsi yang pertama ada kejujuran, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, dan keberanian. Nah, kalau untuk menentang yang namanya anti korupsi, hal utama yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus selalu jujur. Jujur di sini misalnya tidak berbuat curang atau melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk kepentingan pribadi. Kemudian di sini juga kita bisa dengan cara memiliki keberanian untuk mengatakan tidak pada praktik KKN atau korupsi dan nepotisme. Say no korupsi ya, say no to korupsi. Waduh, ada kalimat baru ini berarti ya. Tuh, kayaknya ini udah pada jelas kali ya. Iya. Audiens bahas ya. Benar. Sebenarnya ini panjang kalau mau dibahas nih. Tapi kayaknya dari penjelasan dua pakar ini udah cukup lah ya. Yes. Aduh. Kalau gitu ini aja deh. Karena ini udah selesai dijelasin semua. Kayaknya tuh udah pada tahu semua kan, jadi apa nilai aneka dan kegiatannya apa aja kan di dalam kehidupan kita. Yes. Dan yang pasti pesannya sebagai seorang ASN yang profesional harus memiliki aneka di dalam diri kita. Mantap sekali ini, itu slogan jadinya tuh ya. Ya udah deh kalau gitu, semoga nih podcast ini jadi ngebuat kita paham akan nilai-nilai dari aneka dan juga bisa nerapin nilai-nilainya pada kehidupan kita. Benar. Udah jelas semua kan ya? Iya. Nah, oke deh kalau gitu cukup segini dulu nih pembahasan kita malam ini. Sampai ketemu lagi ya di podcast berikutnya. Bye. Bye.